selamat pagi, selamat bertemu kembali. Senang sekali bisa menjumpai kalian kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini kita lanjutkan kegiatan kita. Kita masih belajar dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum kita belajar, kita perhatikan dulu tujuan-tujuan pembelajarannya agar kita dapat mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Nah, inilah dia tujuan-tujuannya. 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan secara tepat. 2. Melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. 3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan isi teks yang dibacakan dengan benar. 4. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 6. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca dengan benar. 7. Dengan mengamati gambar dan lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 9. Dengan mengamati gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. 10. Dengan mengamati gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. 11. Dengan mengamati gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerakan kaki dengan benar. 12. Dengan mengamati gerakan, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kaki dengan benar. 13. Dengan mengamati gerakan, siswa dapat melakukan gerak kepala dengan level dan hitungan. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kelas Dayu yang tidak bersih. Nah, sambil mengamati gambarnya, kita dengarkan ya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah berserakan, jawab Dayu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu, kata Udin. Lalu ibu guru menjawab, bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan sampah kering. Kita juga harus selalu menjaga kebersihan, ya nak? Setelah tadi kita mengamati gambar sambil mendengarkan penjelasannya, sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nomor 1, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman?
2. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? 3. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? 4. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? 5. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nomor 1, mendatar, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Nomor 1, menurun, tidak mengandung air. Nomor 2, menurun, mengandung air. Sekarang bacalah teks ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita baca bersama-sama. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Amatilah gambar ini dengan teliti. Ya, kita coba amati sekali lagi. Apa isi gambar yang kamu amati? Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Nah, setelah melihat hasil pengamatan tadi, coba kalian tuliskanlah hasil pengamatanmu dengan judul kelas yang tidak bersih. Nah, tuliskanlah di bukumu dengan tulisan yang rapi, ya. Kelas yang tidak bersih harus disapu agar debu tidak menempel. Nah, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan sebuah tarian. Masih ingatkah kalian tentang gerakan menyapu lantai dalam bentuk menari? Nah, sekarang kita coba amati gambar ini dengan teliti. Gerakannya gerak kepala, gerak badan, gerak kaki. Gendang, rebana, tamborin, dan tifa adalah alat musik yang dapat dipakai untuk mengiringi tarian. Perhatikanlah bangun datar segi 5 dan segi 6 ini. Segi 5 memiliki banyak sisi, sudut, dan titik sudut 5. Sedangkan segi 6 memiliki banyak sisi, sudut, dan titik sudut adalah 6. Nah, perhatikanlah bangun-bangun datar berikut ada A, B, C, D, dan E. Kemudian masukkanlah ke dalam berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Masukkanlah ke dalam kotak yang telah tersedia. Itulah kegiatan kita hari ini. Tadi ibu guru berpesan supaya kita harus menyapu kelas kalau kelas tidak bersih. Dan sampah harus dipisahkan. Mana yang sampah basah dan mana yang sampah kering. Setelah itu kita juga tadi diajak untuk bermain-main dengan mengisi teka-teki silang. Lalu kita juga diajak untuk membersihkan kelas supaya kelas tetap bersih. Karena kalau kelas kotor nanti akan menjadi sarang penyakit. Nah, supaya kelasnya tetap bersih harus rajin atau harus selalu disapu. Ternyata gerakan menyapu lantai bisa dijadikan sebuah tarian. Ya, nanti kalian bisa praktekkan dan bisa diiringi dengan musik.
bagaimana gerakan menyapu ya, dan boleh diikuti dengan hitungan ya. Nah, setelah itu kita juga masih diingatkan untuk melihat bangun-bangun datar. Nah, jangan lupa semua kegiatan kita dalam belajar hari ini ya. Ingat-ingatlah apa pelajaran yang pernah kita pelajari. Baiklah, Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.